Namaku Carmila. Aku hidup di keluarga sederhana. Aku hanya mempunyai seorang ayah. Ibuku meninggal saat aku masih bayi. Hanya ayah yang aku punya. Cinta pertamaku. Ayahku tak ingin menikah lagi karena ia takut ibu tiriku tak baik kepadaku. Setiap hari aku bekerja di sebuah perusahaan ternama di kota. Aku meninggalkan ayahku di kampung walaupun 1 bulan sekali aku bertemu beliau. Aku bekerja di perusahaan sebagai staf biasa, hingga aku bertemu dengan seorang yang biasa membuat aku jatuh cinta. Dialah Hendra Adi Pratama, seorang manajer keuangan di kantorku. Awalnya aku cuek dengan dia, lama-lama dia terus saja meyakinkan aku hingga kami melangsungkan pernikahan secara sederhana. 3 tahun membina rumah tangga aku sangat bahagia. Ia selalu memprioritaskan aku hingga 5 bulan terakhir. Aku merasa jika suamiku berbeda beberapa bulan terakhir ini. Ia selalu beralasan lembur. Aku hanya memakluminya saja hingga kabar yang selama ini aku tunggu-tunggu. Ternyata meruntuhkan harapanku bahwa ia sudah mendoakan aku dengan sahabat baiknya. Sakit dan perih aku jalani sendiri. Pagi sayang, sapa Mas Hendra. Pagi juga Mas. Mau sarapan apa? Tanyaku. Kamu masak apa yang? Mas Hendra bertanya sambil memelukku dari belakang. Seperti biasa, nasi goreng kesukaan kamu, Mas. Setelah itu kami duduk untuk sarapan bersama. Aku mengantarkan Mas Hendra pergi bekerja setiap pagi. Itu adalah rutinitas setiap hari. Setelah keberangkatan Mas Hendra, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Saat hendak ingin duduk bersantai, aku dikejutkan dengan suara ponselku yang berdering. Di atas meja makan, aku mengambil dan mengangkat panggilan telepon itu. Halo, Assalamualaikum Pak. Tumben pagi-pagi Bapak telepon, selidiknya. Hanya kepikiran kamu saja nak. Kamu baik-baik saja kan nak di sana? Ucap Bapak di seberang telepon. Alhamdulillah, Pak baik. Bapak apa kabarnya? Insya Allah bulan depan adik pulang Pak. Begitu kan nak? Ya sudah, Bapak tutup dulu teleponnya. Tut. Setelah sambungan telepon tertutup, aku pun duduk di ruang tengah. Sambil memandang jalanan komplek tempat tinggal aku. Rasa lelah menyeruak di dalam kalbu. Bagaimana tidak biasanya aku yang bekerja. Setelah 1 tahun aku berhenti ingin fokus pada program kehamilan. Demi keinginan itu aku mengubur semua cita-citaku. Tak lama ketukan pintu terdengar. Aku berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu. Siapa? Kerangan yang bertamu. Kriek. Assalamualaikum Bu. Aku menyalami ibu mertua yang sedang berkunjung. Ibu mertuaku hanya menanggapinya dengan biasa saja. Memang sejak dulu, ibu mertuaku tak pernah suka kepadaku. Tapi mau bagaimana lagi jika anaknya yang lebih mencintaiku dan memperjuangkan aku. Silakan masuk, Bu. Aku membuka lebar pintu dan mempersilahkan ibu mertuaku untuk masuk. Ibu mertuaku duduk dengan menyilangkan kedua tangannya. Bu, mau minum apa? Tawarku. Ibu nggak minta apa-apa. Ibu hanya ingin tahu apa kamu sudah isi atau belum. Tanya ibu Mas Hendra dengan ketus. Aku hanya menundukkan kepalaku dan mulai meremas jari-jari tangan. Belum Bu, insya Allah aku akan berusaha semampuku Bu. Sampai kapan? Sampai saya mati. Baru kamu memberikan keturunan untuk putraku. Maaf Bu, bukan kehendak saya jika menginginkan sekarang saya sadar. Saya hanya wanita biasa. Jika Allah belum mengizinkan saya sampai kapan? Sudah 3 tahun ibu menunggu. Apa kamu mandul, Carmila? Ucap pedas ibu mertua kepadaku. Saya sudah melakukan berbagai cara dengan Mas Hendra, Bu. Kami subur. Hanya saja Allah belum mengizinkan saya untuk mengandung. Sudah kan, saya muak dengan kamu, Carmila. Setiap saya kesini, selalu itu saja jawaban kamu. Ibu mertuaku langsung pulang saat aku belum bisa memberikan keturunan untuk putranya. Dan akhir-akhir ini aku merasakan ada yang berbeda dengan suamiku. Tidak biasanya dia lembur bahkan pulang malam. Saat aku sedang melamun, aku dikejutkan dengan ponselku yang berbunyi. Aku membuka ponsel, ternyata ada pesan dari sahabatku. Naina,
Carmila, bisa nggak kamu anterin aku? Begitu pesan dari Naina. Kemana? Ke mall lah. Belanja dan aku mau beli baju untuk hadiri pernikahan sahabatku. Emang segitu pentingnya baju? Tanyaku. Penting dong, karena ini juga sahabatku. Kamu mau ikut kan minggu depan? Memang aku diundang gitu? Ya enggak sih, tapi please. Lo mau kan jadi pasangan gue? Temen gitu. Baiklah. Setelah mengakhiri pesan dengan Naina, Carmila kembali ke kamar untuk mencari baju yang pas. Setelah dirasa cukup, ia berjalan menuju depan. Sudah ada motor yang terparkir di sana. Dan melajukan motornya ke arah rumah Naina yang gak tahu dari rumahnya. Sudah belum? Teriakku di depan rumahnya. Bentar, jawabnya dari dalam. Lama menunggu, akhirnya Naina keluar dengan pakaian kasualnya. Dan Carmila hanya memicingkan matanya saja. Kenapa lihat-lihat? Terpesona loh, goda Naina kepada Carmila. Siapa juga yang tergoda cewek barbar macam lo? Hahaha, Naina tertawa lepas dengan mulut yang menganga. Tutup tuh mulut, kemasukan lalat baru tahu rasa kamu. Biarin wek. Ayo keburu siang panas. Naina mengibaskan tangannya. Karena cuaca serangan cerah. Bilang aja lo takut hitam, cibir Mila. Iri lu. Perawatan gue mahal tahu. Ayo, keburu tambah panas. Mereka pun melakukan motornya dengan kecepatan sedang. Dengan jalanan yang macet di siang hari. Kenapa gue apes banget? Keluh Naina. Ngeluh mulu kamu. Mila yang berada di depan dengan menyetir motornya. Di lampu merah, ia berhenti. Dan ia melihat banyaknya mobil berjejer. Ia melihat sisi kanan dan Carmila memperhatikan dengan seksama. Apa yang ia lihat? Siluet seseorang yang ia kenal sedang menggenggam tangan seorang wanita dengan wajah bahagia. Dek, bukannya Mas Hendra kerja? Kenapa ia berada satu mobil dengan wanita? Tunggu, bukannya itu Vanessa, teman Mas Hendra yang ia dulu kenalkan kepadaku. Mengapa mereka sangat M3 SRA? Lamunanku buyar saat lampu merah berganti hijau. Banyak klakson saling bersahutan. Dan bahkan aku sampai terkejut. Aku melajukan motorku dengan perasaan yang entah kemana. Jika itu kamu, Mas, kamu tega selingkuhi aku selama ini. Apa kurangnya aku? Batinku menangis. Astagfirullah, ucapnya sambil beristighfar. Ngagetin aja sih. Emang kenapa ketemu hantu di mana hingga beristighfar segala? Selidik Naina. Gak apa-apa, hanya sok tadi ketemu tikus nyebrang. Jawabanku. Aku belum bisa menyimpulkan itu suamiku. Jika memang ia tak sabar menanti buah hati dan berselingkuh. Maaf, aku mengaku kalah. Jika dia bisa memberikan apa yang selama ini aku tak bisa berikan. Tapi aku gak boleh seujung dahulu sebelum aku membuktikan jika memang mereka main gila di belakangku. Ayo masuk, sampai kapan di sini? Ajak Naina kepadaku. Iya. Setelah berkeliling, Carmila dan juga Naina tiba di sebuah warung pinggir jalan. Saat keluar dari dalam mall tadi, aku dan papa yang kita makan di pinggir jalan saja. Daripada di dalam mahal. Jiwa miskin Naina meronta. Bukannya setiap kemal selalu itu yang kamu ucapkan, basi tahu, cibir Carmila. Hehehe, tahu aja kamu itu. Bakso apa soto nih? Tawarnya. Seralu dah, gue nurut aja. Memang masih ada yang lo tanya Carmila. Karena seperti biasa, Naina selalu bokek kalau habis kemal. Ya udahlah, sisa dikit. Ayo, Naina menarik tangan Carmila hingga ke warung bakso. Bang, baksonya 2, makan sini. Pesan Naina ke penjual bakso. Baik Neng, siap atuh. Tak menunggu lama akhirnya bakso yang dipesan Naina datang. Dengan lahap ia memakan makanan itu hingga kandas. Hanya Carmila saja yang hari ini tak berselera makan. Bahkan pikirannya melayang entah kenapa. Carmila hanya mengaduk-aduk makannya.
Dan itu tak luput dari penglihatan Naina. Kamu sakit? Makan kok cuma diaduk-aduk saja? Tanya Naina. Enggak kok Nai. Hanya saja akhir-akhir ini aku enggak berselera makan. Kenapa? Apa ibu mertua kamu mendesak kamu seperti sebelum-sebelumnya? Tanya Naina yang memandang Carmila dengan intens. Naina tahu betul sifat mertua Carmila karena dulu ia bertetangga hingga ia pindah ke kompleks sebelah. Carmila juga nggak mau segan-segan menceritakan semua keluh kesah Carmila kepada Naina. Jangan dipikirkan, makanlah selagi masih ada. Naina kembali bersuara dengan melahap bakso yang ada di depannya. Entah naik akhir-akhir ini aku melihat Mas Hendra berubah. Bahkan tak jarang dia pulang lembur. Dia setiap bersamaku hanya sibuk dengan ponselnya saja. Carmila menceritakan untuk mengurangi kegundahan hatinya. Jangan-jangan suamimu berubah dia punya simpanan, Mila. Ucapan spontan Naina. Gak boleh prasangka dulu. Jika tidak benar nanti akan timbul fitnah. Tapi yang aku dengar, biasanya jika suami kita itu di atas segalanya, wanita adalah godaannya. Benar gak apa yang aku ucapkan? Apa benar ya? Tapi aku belum 100% percaya sama kamu, Nay. Kamu kan tukang kibul. Haha, iya seperti ginilah aku. Yuk. Kamu kan tahu aku dari dulu kita berteman gak cuma sehari 2 hari bertahun-tahun. Bahkan aku juga tahu apa yang kamu suka dan tidak sukanya. Kita kan best friend. Iya, aku tahu. Terima kasih sudah menjadi teman sejatiku. Kami selalu ada di saat aku gundah. Pulang yuk, udah sore juga kan? Ajak Carmila. Oke. Setelah membayar bakso tadi, mendekat menghampiri sepeda motornya dan melesat untuk pulang. Di perjalanan hati Carmila masih diselimuti rasa yang entah apa. Tiba di rumah Naina, ia menurunkan Naina. Nai, aku pulang dulu ya. Salam buat ibu kamu. Carmila masih di atas motornya. Iya Mil, makasih ya udah anterin aku. Naina masuk ke dalam rumah. Dan Carmila menghidupkan motornya dan pergi dari rumah Naina. Sampai di depan rumahnya, ia memarkirkan motornya dan masuk. Hampa. Itulah kata yang setiap hari aku rasakan 3 tahun menjalani rumah tangga dengan Hendra. Dan akhir-akhir ini rumah ini terasa asing. Carmila pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sangat lengket. Setelah selesai, ia pergi ke dapur untuk membuat makanan untuk suaminya pulang. Tapi sebelum memasak, ia mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepada suaminya. Apakah ia pulang cepat hari ini? Mas, apa kamu pulang cepat hari ini? Aku sudah masak masakan kesukaanmu. Cepat pulang ya, aku menunggumu. Pesan dikirim Carmila kepada suaminya. Bahkan ia menunggu untuk balasan tadi. Tak dibalas sama sekali. Kenapa Mas Hendra sekarang berubah? Apa dia sudah bosan denganku? Apa aku sudah tak menarik lagi di matanya? Batin Carmila yang masih memikirkan suaminya itu. Di tempat lain, Hendra sedang bekerja. Ia mendapatkan pesan dari istrinya hanya melihat notifikasinya saja tanpa membalas. Entah akhir-akhir ini ia merasa bosan dengan Carmila. Bahkan ia tak segan-segan bilang lembur hanya untuk menemui sahabatnya Vanessa. Dan tak lama pesan dari Vanessa. Hendra lah melihat isi pesannya. Mas, nanti pulang bareng ya. Aku mau kamu temani aku makan malam. Bisa kan? Bisa, kapan? Gimana kalau pekerjaanku selesai? Baiklah, aku tunggu di lobi kantor ya. Iya. Setelah berbalas-balas, Hendra kembali meletakkan porsinya kembali di atas meja dan mulai mengerjakan pekerjaannya. Setelah selesai, Hendra mengirim pesan kepada Carmila untuk pulang telat karena lembur. Yang, maaf, Mas gak bisa pulang cepat. Mas pulang agak malam, gak apa kan? Jika kamu ngantuk, kamu tidur aja. Mas masih harus lembur, banyak pekerjaan yang harus Mas selesaikan. Begitulah pesan dari Hendra untuk istrinya di rumah. Sedangkan Carmila yang menunggu Hendra di rumah begitu cemas karena sudah hampir maghrib. Ia belum mendapatkan jawabannya. Akhirnya ia ke kamar untuk mengambil ponselnya dan sudah ada pesan dari suaminya itu. Carmila membuka dan membaca. Ada gurat kekecewaan yang mendalam.
Kenapa setiap hari kamu beralasan lembur, Mas? Apa aku sudah tak berarti untukmu? Patinya. Carmila membereskan makanan di meja makan dan ia taruh di dalam kulkas. Ia ingin kembali ke kamar dan tak ingin makan apa-apa. Jika tadi memang kamu, Mas, aku akan merelakan kamu. Asalkan kamu bahagia dengannya. Aku tak ingin menjadi penghalang kebahagiaan. Aku sadar aku belum bisa memberikan keturunan yang kamu harapkan sejak dulu. Malam semakin larut. Jam 11 malam, Hendra baru pulang. Ia masuk dengan hati-hati takut membangunkan istrinya itu. Dan masuk ke dalam kamar mandi guna membersihkan badannya. Setelah selesai, ia tidur di samping istrinya yang membelakanginya. Maaf aku, Carmila. Aku juga ingin mempunyai keturunan. Maafkan aku jika suatu saat kamu tahu bahwa aku akan menikah lagi dengan sahabatku yang mencintai aku. Ucap Hendra lirih. Dan ucapan Hendra tadi masih didengar oleh Carmila. Carmila hanya pura-pura tidur saat suaminya pulang. Ia masih setia memejamkan matanya. Setetes air mata jatuh dengan ungkapan yang suaminya katakan. Jadi selama ini Mas Hendra lembur, hanya ingin mencari madu untukku. Apa segitu tak sabarnya kamu Mas menunggu hingga kita mempunyai keturunan? Batin Carmila. Pagi menjelang Carmila sudah bangun seperti biasanya. Carmila tak lupa selalu menyiapkan apa yang suaminya butuhkan. Baju dan juga keperluan ke kantornya, Carmila siapkan di atas RNCG sebelum ia membuat sarapan. Setelah sarapan, jadi Carmila pergi ke kamar untuk membangunkan suaminya. Mas, bangun, jam 6 lewat. Nanti macet. Ucap Carmila. Walaupun hatinya sakit, ia tetap membangunkan suaminya sebagai baktinya sebagai istri. Iya yang, aku bangun. Kasih CM dulu dong. Ucap Hendra manja. Enggak mau kamu belum mandi. Mandi nanti kalau sudah wangi boleh CM-CM. Istriku nakal ya. Akhirnya Hendra ke kamar mandi. Maaf Mas, aku belum bisa seperti dulu. Aku akan membuktikan jika kamu sudah main gila dengan wanita lain. Batinnya.